Dengan saya Dana Muhammad. Pada hari ini saya akan masih berbagi menyampaikan soal-soal yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menentukan panjang garis singgung ya. Kemudian yang kedua kita sudah bahas menentukan pasangan dua jari-jari lingkaran yang ada garis singgungnya, persekutuan dalamnya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana jika salah satu jari-jari lingkaran yang pertama sudah diketahui, kemudian jari-jari lingkaran yang kedua itu belum diketahui, ditanyakan. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, saya ingatkan simak video pembelajaran ini sampai tuntas ya, agar bisa dipahami dengan baik. Baik, kita mulai pertemuan ini bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat, pada pertemuan yang ketiga ini akan kita bahas masih berkaitan dengan soal garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya. Pada hari ini, pada pertemuan sebelumnya di part yang pertama ditanyakan tentang panjang garis singgung. Yang kedua ditanyakan pasangan jari-jari lingkaran pertama dengan lingkaran yang kedua ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas menanyakan panjang salah satu jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran yang pertama sudah diketahui, dan jari-jari lingkaran yang keduanya itu ditanyakan atau belum diketahui. Mari para sahabat kita bahas lebih rinci lagi ya. Kembali lagi kita lihat gambarnya di sini, titik dua lingkarannya, titik pusat M dan yang kedua titik pusatnya di N. Kita hubungkan garis MN, jarak dua pusat lingkaran. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 20. Titik MN itu 20 ya. Dan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 16. Garis singgung AB di sini ya. Titik singgungnya di A, titik singgungnya di B, itu panjangnya 16 cm. Dikatakan garis singgung persekutuan dalam karena garis singgung ini melalui daerah lingkaran atau menyilang dengan jarak kedua pusat lingkaran ini. Ini persekutuan dalamnya. Nah, nanti R1-nya sudah diketahui di sini. Jari-jari salah satu lingkaran tersebut kan 10 R1-nya di sini. Nanti yang ditanyakan adalah R2-nya itu berapa, gitu ya. Kita lihat di sini dirinci, diketahui MN itu jarak kedua pusat lingkarannya 20 cm. Kemudian AB-nya 16, garis singgungnya 16, R1-nya itu 10, R1-nya kan 10 ya. Nah, ini sudah diketahui 10. Nah, berapa R2-nya? Gitu ya. Nah, kita masuk pada rumus. Ingat kalau rumus garis singgung persekutuan dalam atau ini di sini kan AB kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi R1 ditambah R2. Jangan lupa nih ditambah R1 R2-nya ya. Kalau garis singgung persekutuan luar itu kan R1 dikurangi R2. Nah, itu bedanya di situ ya. Kita ingat ya bahwa untuk persekutuan dalam itu jari-jari pertama dijumlah dengan jari-jari yang kedua. Jadi R1-nya kan berapa? 10. Nanti kita tanyakan R2-nya itu berapa. Kita hubungkan jarak ON dengan AB itu kan sama ya panjangnya. Ini ciri khas dari garis singgung persekutuan dalam. Ini jari-jari yang pertama dilanjutkan dengan jari-jari yang kedua. Nanti garis ini berpotongan di titik O dihubungkan dengan N. Nah, tadi ditanyakan jari-jari salah satu lingkaran, maka ini rumus berubah. R1 ditambah R2-nya pindah ke ruas kiri sini. Tuh begitu ya. Jadi MN dikurangi AB. Tuh begitu. Kita masukkan keterangannya. Jadi R1-nya kan 10 ini, ya. Ditambah R2-nya ditanyakan, maka di sini masih R2 di sini. Nah, yang MN-nya itu kan tadi jarak dua pusat lingkarannya 20, berarti 20 kuadrat. Kemudian AB garis singgungnya itu 16, berarti 16 kuadrat. Kita hitung ya.
Ini belum diketahui R2-nya tetap. Nah, ini 20 kuadrat sama dengan 400. 16 kuadrat sama dengan 256. Kita jumlahkan menjadi 144. Ini jari-jari keduanya belum diketahui. Nah, ini bilangan kuat. Pangkat 2-nya kita hilangkan menjadi akar kuadrat dari 144. Jadi ini pangkat 2-nya hilang menjadi akar kuadrat 100. Jadi akar kuadrat 144. Kita hitung saja. Akar kuadrat dari 144 itu kan sama dengan 12. Nah, baru di sini kita akan dengan mudah mengetahui jari-jari lingkaran yang kedua. 10 ditambah R2 sama dengan 12. Untuk mendapatkan R2 berarti 12 dikurangi 10. Begini. 12 dikurangi 10 kan 2. Ya. Jadi jari-jari yang keduanya adalah 2 cm. Ya. Saya kira penjelasan ini sangat mudah dipahami ya para sahabat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan ada manfaatnya bagi para sahabat, khususnya bagi siswa-siswa yang duduk di kelas 8 ya, SLTP kelas 8 ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.